ketemu lagi nih sama aku Putri Andriana dan juga Dan aku Ayu Rahmawati. tentunya masih di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan items, Informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Seperti biasa ya guys, selama kurang lebih 30 menit ke depan, aku dan Ayu akan sharing informasi-informasi yang seru, menarik, dan juga informatif. Bener banget, tapi karena kan kita orangnya sama-sama pengen membuat Indonesia bebas dari pandemi ya. Jadi prokes itu penting banget. Untuk itu kita harus tetap pakai masker kapanpun dan juga dimanapun. Kita pakai dulu ya guys ya. Sama buat kalian juga dimanapun berada, pokoknya masker tuh nggak boleh lepas sama sekali. Pokoknya kita nggak bakal pernah bosan untuk ngingatin teman-teman di rumah ya yuk. Sekarang udah bukan 3M lagi tapi 6M ya. Meskipun sekarang trennya juga udah nurun, tapi prokes harus banget tetap ketat. Kebetulan nih aku sama Ayu udah lama banget nggak ketemu, pengen nanya kabarnya dulu. Ayu gimana kabarnya hari ini? Aduh, nih ya Put ya, kan namanya kalau manusia tuh naik turun gitu. Sekarang tuh belakangan ini lagi agak padat kegiatan. Jadi tuh mood rasanya jadi suka swing gitu loh Put, nggak enak banget deh. Biasa lah ya kalau cewek tuh mood swing ya kan, apalagi biasanya kalau mendekati PMS pasti itu bisa naik turun. Tapi kalau misalnya tips dari aku nih ya Yu, kalau misalnya aku sih kalau mood aku tuh lagi swing, itu aku obatinnya dengan cara makan. Kamu gitu juga nggak? Iya banget. Tapi jujur ya, aku tuh orang yang nggak terlalu suka makanan manis. Tapi kalau misalkan mood aku lagi jelek atau lagi swing kayak sekarang, itu aku selalu makan yang manis-manis. Tahu nggak? Terutama apa? Coklat. Udah paling bener itu. Pas ya nggak sih? banget, karena hari ini kita akan bahas all about coklat. Ya. Aduh seru banget Po. Jadi kalau ngomongin coklat, siapa sih orang yang nggak suka coklat? Mungkin ada tapi dikit banget Aku ya. punya temen yang dia tuh bener-bener nggak suka coklat. Mau minuman, mau coklat batangan, pokoknya apapun roti coklat dia nggak suka. Iya. Aku juga pas pertama kali ketemu dia kayak, kok bisa gitu ya? sayang banget ya hidupnya nggak makan coklat tuh, aduh. Aduh, itu dia melewatkan surga dunia, salah satu surga dunia ya. Dan ini coklat kan juga identik banget sama yang namanya perayaan Valentine atau Hari Kasih Sayang. Dimana kalau misalkan kita konsumsi itu bisa juga di mix sama kopi, bisa juga di mix sama susu, atau tadi pakai roti juga bisa. Sampai nih ternyata teman milenial tahu nggak sih, coklat itu juga bisa jadi salah satu panganan untuk diet. Dan kalau misalkan kalian semua ini suka banget sama yang namanya coklat, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan mulai dari sejarahnya dulu. Putri tahu nggak sejarahnya coklat ini? Nih ya, aku jelasin ya ke kalian guys. Jadi menurut sejarah, coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno atau Amerika kuno yang membentang dari negara Meksiko, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, hingga Costa Rica. Sekitar 3.000 tahun yang lalu. Ternyata coklat tuh udah ada dari 3.000 tahun yang lalu loh Yul. Nah terus salah satu peradaban di Amerika Latin yaitu Olmec yang pertama kali mengetahui tanaman kakao menjadi coklat yang kini kita kenal. Berabad-abad kemudian, suku Maya mengkonsumsi coklat dalam bentuk cairan berbuih atau berbusa yang terbuat dari biji kakao panggang dan digiling dicampur dengan air, tepung jagung dan juga cabai. Gimana ya rasanya coklat pakai cabai yuk? Aku pernah sih nyobain. Serius? Iya, jadi ada beberapa variasi coklat yang dicampur sama bubuk cabai. Rasanya tuh ada hint pedesnya di akhir, tapi menurut aku tetap enak. Tetap enak ya coklatnya. Minuman berbusa kental yang tadi aku sebutin ya, itu namanya adalah sokolatil yang artinya air pahit. Jadi memang kalau kata orang-orang coklat asli itu sebenarnya coklat yang pahit tuh benar. Dari biji Mungkin ya. dari biji itu. Jadi ya. sebelum diolah jadi coklat-coklat kayak kita makan sekarang tuh sebenarnya dasarnya coklat itu adalah pahit rasanya ya. Sekarang ditambahin gula nih. Tapi ternyata ini sejarah dari coklat itu lanjut lagi ke abad 15 di mana suku Aztec menggunakan biji kakao sebagai mata uang. Nah, mereka ini percaya bahwa coklat adalah hadiah dari dewa yang diberikan kepada manusia yang dikenal oleh suku Maya sebagai Kukulkan atau Quetzalcoatl. Dan minuman coklat juga biasa disajikan untuk peserta-peserta kerajaan. Jadi nggak sembarangan orang nih awalnya.
Dan berbagai ritual dan juga peperangan ini juga biasanya itu dirayakan dengan disajikan coklat ini. Di tahun 1519, komoditas coklat pertama kali melintasi Samudra Atlantik dan semenjak saat itu, Kaisar Aztec Montezuma menyajikan coklat yang dituangkan ke cangkir emas kepada penjelajah Spanyol yang bernama Hernan Cortés. Kemudian Cortés ini membawa pulang coklat tadi, balik lagi ke Spanyol, ke negara asalnya. Kemudian para bangsawan kelas atas itu mengkonsumsi coklat untuk kesehatan mereka. Jadi awalnya ini memang eksklusif banget coklat tuh ya Put. Tapi ternyata ya uniknya itu pada awalnya coklat ini tuh tidak cocok dengan lidah orang Eropa karena rasanya yang pahit. Nah sama mereka coba sajiinnya dengan cara menambahkan madu atau gula sehingga terbentuklah rasa coklat manis untuk pertama kalinya. Kemudian pada abad ke-17 coklat menjadi minuman penyegar yang digemari keluarga istana Spanyol. Dan sepanjang abad ke-17 coklat menyebar di antara kaum elit Eropa. Lalu pada akhir abad 17 coklat telah menjadi minuman favorit kalangan pedagang Eropa. Sejak saat itulah perkembangan coklat melalui perdagangan semakin luas ke berbagai wilayah di dunia. Keren banget ya. Dan lanjut lagi nih kita ke tahun 1828. Di mana waktu itu penemuan mesin pengolah coklat merevolusi pembuatan coklat. Dan perangkat inovatif ini kemudian dapat memeras pasta kakao dari biji kakao panggang. Dan meninggalkan bubuk kakao halusnya di belakang itu. Dan bubuk itu kemudian dicampur dengan cairan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Dan ketika dipadatkan akhirnya menjadilah coklat yang bisa langsung dikonsumsi sebagai coklat batangan kayak yang sekarang kita udah kenal ini Put. Ternyata ya kita anak-anak makan coklat sejarahnya tuh panjang banget. Iya benar. Sampai dari coklat pahit, coklat minuman sampai ke coklat yang manis sekarang. Betul banget. Tapi udah cukup ya kita ngomongin soal sejarah coklat. Sekarang kita ngomongin soal manfaat coklat untuk kesehatan. Coklat itu kan merupakan salah satu makanan dan minuman favorit segala kalangan usia di dunia ya. Coklat juga merupakan olahan biji kakao yang dapat diolah menjadi beragam jenis makanan maupun minuman. Coklat juga kaya akan kandungan antioksidan, termasuk pula polifenol, flavanol, dan katekin. Nah terus apa aja sih manfaat coklat? Ya kalau misalnya kita konsumsi manfaat bagi kesehatannya itu apa aja yuk kita bahas satu persatu ya yuk. Yang pertama nih cocok banget buat Ayu yang moodnya katanya lagi swing guys. Coklat itu ternyata bisa meningkatkan mood karena sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa konsumsi coklat dapat meningkatkan hormon kortisol. Yang mana hormon kortisol tersebut dihasilkan tubuh saat stres dan merangsang otak untuk melepaskan lebih banyak hormon endorfin dan serotonin yang dapat membuat kamu merasa lebih bahagia. Wow. Aku setuju banget sih, apalagi kalau kita lagi bad mood dikasih coklatnya sama gebetan. Aduh, tapi nih ya, aku pengen memberikan hal lain yaitu manfaat, tentang manfaat dari coklat. Tapi ini pengen melawan mitos-mitos yang katanya coklat ini malah bisa bikin gemuk. Tapi dengan konsumsi yang tepat ternyata coklat ini bisa mengendalikan nafsu makan kalian loh teman milenial. Jadi kalau kita merujuk pada sebuah studi, ada yang mengatakan bahwa makan satu buah coklat sebelum atau sesudah makan bisa memberikan efek kenyang. Hal ini bisa mengurangi keinginan kamu untuk mengkonsumsi camilan yang bisa memicu bertambahnya berat badan. Oleh karena itu, konsumsi coklat diyakini dapat mengendalikan nafsu makan sehingga baik untuk menurunkan berat badan dan juga menjaga berat badan tetap ideal. Tapi tadi yang perlu digarisbawahi adalah mengkonsumsi buah coklat ya. Jadi buahnya langsung gitu. Tapi tetap ya sebetulnya disesuaikan sama kadar tubuh karena berlebihan juga nggak baik kan. Terus ada lagi nih manfaat coklat selanjutnya, itu bisa menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Karena kandungan flavonoid dalam coklat dapat melancarkan aliran darah dan mengurangi resiko terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Betul. Hal ini menjadikan coklat sebagai salah satu makanan yang baik untuk mencegah penyakit jantung dan stroke. Gak disangka-sangka kan, bukan hanya enak, gampang didapat, tapi juga bisa mencegah penyakit jantung dan stroke.
Tapi selanjutnya juga nggak kalah seriusnya nih. Ternyata coklat itu bisa mengontrol kadar gula darah. Jadi di dalam coklat itu kan ada kandungan yang namanya flavonoid. Nah, ini tuh bisa mengontrol kadar gula darah kalian. Oleh karena itu nih, coklat baik dikonsumsi untuk mencegah retensi insulin dan juga diabetes. Tapi kamu tuh harus hati-hati kalau misalkan memilih coklat buat mengatasi atau mengontrol kadar gula darah. Kenapa? Karena beberapa jenis coklat itu ada yang udah dicampur sama gula. Nah, ini nih yang justru menyebabkan diabetes bila dikonsumsi secara berlebihan. Jadi mitos kalau misalkan katanya coklat itu menyebabkan diabetes, justru yang menyebabkan diabetes adalah kandungan gula di dalamnya gitu ya Put ya. Jadi bukan coklatnya tapi kandungan gulanya. Bener ya. banget. Sebetulnya ya masih banyak banget manfaat coklat lainnya untuk kesehatan ya. Mungkin kalian di rumah bisa eksplor sendiri supaya lebih tahu lagi apa aja manfaat coklat. Karena sampai sini dulu ya guys segmen satunya. Bener banget. Tapi jangan sedih, kita akan bahas banyak hal soal coklat di segmen-segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial.